Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an Arabiyyan mubinan litadhkira bih wa ja'ala al-lughatal arabiyyah lughatal ahlil jannah wa hiya afsahil lughah. Assalatu wassalamu ala akramil khalqi wa afsahil lisani wa huwa khatimul anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang dulu kita pernah pelajari. Maka di sini kita hanya akan sekedar berbagi, ya sharing seputar ilmu lah, terlebih dalam bahasa Arab gitu. Jadi ya di sini kurang lebih materi yang SMP dulu kita pelajarin bersama Ustadz Al-Mukarram Dafiq Syahroni LC, yang pelajarannya alhamdulillah sampai sekarang masih ngotak ya di kepala. Demikian nggak ngotak, masih menempel alhamdulillah, walaupun ada beberapa catatan-catatan yang hilang. Maka dari itu kita di sini untuk mengulang kembali, jangan sampai ilmu bahasa Arab ini hilang gitu, karena bahasa Arab ini sebagai izah umat Islam, sebagai syiar bahasa Quran dan bahasa ahli surga. Maka dari itu nanti kalau ada kesalahan mungkin teman-teman bisa koreksi. Seluruskan niat, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik, jadi inilah nahwu. Nahwu secara pengertian adalah lughatan dan istilahan, yaitu secara bahasa dan istilah. Nah, nahwu itu secara bahasa apa sih? Nah, katanya secara bahasa nahwu adalah al-jihadu wasyibuhu, yaitu menuju atau seperti. Nah, sedangkan nahwu secara istilah yaitu adalah ini: al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fiha litarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalik. Apa artinya? Ya, jadi ilmu nahwu adalah ilmu kaidah-kaidah yang mempelajari hukum akhir kata dalam bahasa Arab. Jadi ini yang perlu ditekankan ya, hukum akhir kata. Jadi ilmu nahwu ini kadang dia membahas ya kenapa harokat akhirnya dhammah, kenapa dia fathah, kenapa dia kasrah gitu. Apalagi juga ditambah kalau ibaratkan suatu bangunan, mungkin bangunan itu mau dikasih dekorasi gitu. Apa yang ingin ditambahkan di belakangnya, apa yang ingin ditambahkan di depannya gitu. Sama seperti bahasa Arab. Ibaratkan jika satu kata adalah bangunan, maka apa yang akan ditambahkan untuk melengkapi bangunan tersebut? Entah itu huruf di depannya atau huruf di belakangnya, atau harokat-harokat penyempurnanya. Ya, kembali lagi, hukum akhir kata bahasa Arab dalam susunannya, baik yang i'rab dan yang bina dan yang mengikuti keduanya. Nah, apa itu i'rab dan bina gitu? Mungkin pembahasannya nanti lebih lagi, kita belajar yang dasar-dasar dulu gitu. Nah, lanjut, siapakah founding father ilmu nahwu? Siapakah penciptanya dan siapakah beliau yang berjasa atas penciptaan ilmu nahwu ini sehingga bahasa Arab semakin mudah dipahami bagi umat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Nama asli beliau adalah Zalim bin Amr bin Sufyan Ad-Du'ali Al-Kanani. Jadi kenapa beliau digelari Al-Aswad? Al-Aswad itu seperti yang kita tahu adalah hitam, seperti Hajar Aswad atau Habatus Sauda. Nah, jadi itu adalah bahasa Arabnya hitam, karena memang beliau ini berkulit hitam gitu. Bukan suatu diskriminasi atau bukan suatu kehinaan, melainkan ini juga sebuah kehormatan bagi orang berbangsa kulit hitam, karena beliau adalah orang yang berilmu, orang yang sangat berjasa. Nah, siapakah yang memerintahkan Abu As'ad Ad-Du'ali untuk
menemukan ilmu nahwu atau mengembangkan ilmu nahwu, beliau adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa ilmu nahwu ini penting? Karena ketika saat itu banyak orang yang menghafal Quran namun harokatnya salah-salah. Karena dulu huruf Arab itu tidak berharokat dan tidak ada titiknya. Jadi ini penting untuk kelangsungan umat ke depannya. Ada satu kisah lucu kalau tidak salah. Jadi ada seorang anak yang mengatakan kepada Abu As'ad Ad-Duali gitu. Jadi sebenarnya dia tuh pengen bilang gitu, hari ini kok panas ya gitu, atau hari ini panas ya gitu. Nah, ketika dia bilang ma asyaddu, kenapa hari ini panas gitu, atau hari ini kok panas ya gitu. Nah, Abu As'ad Ad-Duali ini bertanya, kamu ini nanya apa ngasih tahu gitu. Kalau nanya, harokatnya ini yang berbeda di sini, ma asyaddu atau ma asyadda. Nah, jadi inilah yang sedikit yang mempelopori kenapa ilmu nahwu dikembangkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu dan kenapa ilmu nahwu ini penting? Hukum ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Seperti yang kita tahu, fardu itu diutamakan, dan kifayah itu diambil dari kata kafah atau hasbi, ya artinya cukup gitu. Jadi keutamaan yang cukup diantara misalkan dari sekelompok orang, suatu penduduk, atau dalam satu kota lah. Jadi ada wajib orang yang mengetahui ilmu nahwu sebagai perwakilan atas ilmu yang harus dikuasai ini. Nah, baik, itu sekilas perkenalan dari ilmu nahwu. Perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua yang mungkin baru belajar untuk melihat video ini atau teman-teman lama, perlu kita untuk memurojaah karena ilmu ini sangat penting. Dan dua pesan penting adalah ini, menulis dan menghafal. Mungkin nanti ada ini ya, quiz atau tes di story. Jadi yang ini yang paling penting. Dulu itu kita disuruh menghafal ini kan, terjemahannya dan Arabnya dari istilah ilmu nahwu. Al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fiha litarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalik. Jadi silahkan teman-teman dihafal, diulang-ulang, tidak perlu cepat-cepat, yang penting pelan tapi pasti. Alon asal kelakon. Sekali lagi ya, al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fiha litarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalik. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Kalau ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, komen di bawah ya. Terus ketik juga pesan dan kesan agar saya bisa lebih berbenah diri untuk video kedepannya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.